Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Octavia Togon dari kelas A atau kelas 1 dengan NIM 2006-1050-2008, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hak kekayaan intelektual yang diberikan oleh dosen saya, Ibu Erdika Sari, untuk memenuhi tugas hukum keolahragaan. Mari menyaksikan dan melihat materi-materi tentang haki berikut ini. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian haki. Haki pada dasarnya konsep tentang haki bersumber pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah diciptakan atau dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya. Pengertian hak atas kekayaan intelektual atau haki atau hak kekayaan intelektual atau HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Berdasarkan pengertian ini, maka perlu adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan, yaitu perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual tersebut. Tujuannya adalah untuk mendorong dan menumbuh kembangkan semangat terus berkarya dan mencipta. Objek perlindungan hukum yang diatur dalam haki adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan suatu intelektual manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang macam-macam haki. Macam-macam hak itu ada dua. Yang pertama itu hak cipta atau copyright. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk karya nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu hak kekayaan industri atau industrial property rights. Hak kekayaan industri yang mencakup yang pertama paten, yang kedua desain industri, yang ketiga merek, yang keempat penanggulangan praktik persaingan curang, kelima desain tata letak sirkuit terpadu, dan yang terakhir rahasia dagang. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan pentingnya haki. Pertanyaan yang sering didengar, mengapa kita perlu mendaftarkan karya kita ke haki? Tentu ada banyak keuntungan ketika Anda dapat memateraikan karya Anda, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta dan karya ciptaannya. Jika Anda mendaftarkan suatu karya ke haki, maka secara otomatis Anda dan karya tersebut akan mendapat perlindungan hukum. Anda sebagai pemilik karya tentunya lebih leluasa dalam memanfaatkan nilai ekonomis dari karya cipta tadi tanpa takut menyalahi hukum. Yang kedua, sebagai bentuk antisipasi pelanggaran haki. Pendaftaran hak cipta ke haki juga membuat Anda memiliki landasan yang kuat untuk melawan orang-orang yang menggunakan karya Anda secara ilegal. Dengan begini, maka pihak lain bisa lebih berhati-hati untuk tidak mencomot karya orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi dan memperluas pasang pasar. Tidak setiap orang mampu mengeluarkan kreativitasnya untuk menghasilkan karya. Dengan haki, maka masyarakat akan termotivasi untuk berkarya, berinovasi, sehingga kompetensi semakin meningkat. Hal ini secara tidak langsung akan membuat perusahaan saling berlomba untuk menghasilkan karya terbaik mereka. Yang keempat, memiliki hak monopoli. Anda harus ingat, sistem pendaftaran hak kekayaan intelektual ini hanya diberikan pada pihak pertama yang mendaftar ke Direktorat Jenderal Haki. Jadi, selagi produk Anda masih baru dan memiliki potensi yang bagus, maka harus segera didaftarkan.
Pendaftaran sejak awal ini juga membuat Anda memiliki hak monopoli untuk melanggar pihak lain menggunakan haki Anda tanpa izin Anda. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan juga tentang kapan seseorang dapat mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya. Siapapun berhak mengajukan permohonan atau mendaftarkan hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku haki atau inventor, pencipta, pendesain, dan sebagainya. Tidak lain dimaksud sebagai penghargaan atas hasil karya atau kreativitasnya dan agar orang lain terangsang untuk lebih lanjut mengembangkan lagi. Sehingga dengan sistem haki tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Di samping itu, sistem haki menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas bentuk kreativitas manusia, sehingga kemungkinan dihasilkan teknologi atau hasil karya lain yang sama dapat dihindarkan atau dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dengan maksimal untuk keperluan hidup atau mengembangkan lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi kepada masyarakat. Baik, adapun ruang lingkup tentang haki yang perlindungan terhadap hak cipta mempunyai dua ruang lingkup yang berbeda. Berikut adalah penjelasannya. Pertama itu hak ekonomi. Hak yang memiliki hubungan dan dampak langsung terhadap ekonomi perusahaan seperti hak penggadaan, hak distribusi, hak penyiaran, hak pertunjukan, dan juga hak pinjam masyarakat. Hak yang kedua itu hak atas cipta. Hak yang merujuk langsung terhadap subjek ciptaannya seperti program komputer, buku, fotografi, database, dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip haki. Adapun prinsip hak atas kekayaan intelektual, terdapat 4 prinsip hak atas kekayaan intelektual, yaitu yang pertama prinsip ekonomi. Dalam prinsip ekonomi ini, hak kekayaan intelektual berasal dari karya kreatif manusia yang memiliki manfaat ekonomi bagi pemilik hak. Yang kedua, prinsip keadilan. Dalam prinsip keadilan, dalam menciptakan sebuah karya atau hasil dari kemampuan intelektual, seseorang diberi perlindungan hukum agar memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual karyanya. Yang ketiga, prinsip kebudayaan. Dalam prinsip kebudayaan ini, pencipta suatu karya intelektual dapat meningkatkan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia yang akan memberi keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negaranya. Dan yang terakhir, prinsip sosial. Prinsip sosial dalam hak intelektual yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada seseorang atas karyanya merupakan suatu kesatuan, sehingga diberi perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat sebagainya. Selanjutnya saya akan menambahkan materi tentang haki, yaitu tentang simbol-simbol terkait dengan hak kekayaan intelektual. Setelah memahami pengertian haki, maka perlu juga memahami unsur yang terdapat di dalam haki. Satu-satunya yaitu simbol-simbol yang berkaitan dengan haki. Semua karya yang sudah terdaftar hakinya memiliki simbol-simbol khusus. Simbol-simbol ini bisa Anda lihat dengan mudah di dekat nama produk yang sudah ada di pasaran. Apa saja simbol-simbol tersebut? Yang pertama yaitu TM atau Trade Mark, yaitu simbol pertama adalah TM yang menjadi tanda untuk merek dagang. Jika Anda melihat simbol ini, maka artinya produk atau merek tersebut sedang dalam proses perpanjangan masa haki ataupun proses pengajuan kepemilikan. Yang kedua, SM atau Service Mark.
Simbol ini merupakan simbol dari kepemilikan haki yang digunakan untuk menandai suara-suara tertentu. Contohnya adalah beberapa suara unik yang terdapat dalam suatu film. Suara unik ini tidak bisa digunakan di film lain tanpa seizin pemiliknya. Yang ketiga, R. Registered Mark. Jika suatu produk atau merek memiliki tanda ini, maka artinya mereka sudah terdaftar dalam haki. Dan yang keempat yaitu C atau copyright. Simbol terakhir ini menunjukkan kepemilikan hak cipta atau biasa disebut dengan copyright. Jadi, siapapun yang ingin melakukan pempublikasian terhadap karyanya harus mencantumkan nama pemilik hak cipta tersebut. Baik, sekian penyampaian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.